semuanya, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya duduk penuh perhatian karena kita mau memulai ibadah hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama keluarga kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh dan amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalian yang siap katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum mulai kita ngapain dulu Kak? Yel-yel. Dan yel-yel akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Silakan. 1, 2, 3. Kiki, Kima, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Wow, sekarang kita yel-yel lagi yang lebih semangat lagi. Adik-adik Kiki Kimo siap? Siap dong. Masih belum mendengar suaranya. Are you ready? Yeah. Oke, Kiki Kimo, kita mulai dari bawah. Siap, kita itu pakai bahasa apa nih Kak? Bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Oke, are you ready? Yeah. Oke. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha-ha-ha, yeay. Dan sekarang yel apa Kak kata? Eja. Oke. Yuk, sekarang kita mau yel-yel Eja dipimpin oleh salah satu teman kita. Agent siap gerak. Agent Aero Generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah, hebat. Sekarang kita sama-sama yel-yel bareng-bareng ya. Anak-anak Eja, siap, gerak. Eja, Aero Generation, hebat. Apa kabar Eja? Luar biasa, dahsyat. Yes. Sekarang kita sama-sama mau deklarasi yang dipimpin oleh teman kita. Oke, sekarang kita sekali lagi anak-anak hebat untuk mendeklarasikan anak-anak hebat. Anak-anak hebat siap? Yuk. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Hebat. Oke, adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Oke, siap ya? Hari ini kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Adik-adik percaya akan hal itu? Dunia ini mungkin bisa berubah, keadaannya bisa jadi tidak sama. Langit, bumi, semua bisa berubah, bahkan mungkin bisa bergoncang keadaannya. Tetapi adik-adik harus selalu ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah oleh apapun. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini yuk. Yuk kan. Mana kita namanya adik-adik? Gerakin ya. Gerakin dulu badannya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah.
Adik-adik, kalau tadi kita udah nyanyi ya, kalau kasih Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah. Nah sekarang kita juga mau sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan itu selalu pegang hidup kita ya adik-adik ya. Karena kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama yuk menyembah Tuhan dulu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, selalu Kau pegang Tuhan. Kami selalu ada di tangannya Tuhan. Hidup kami Tuhan selalu aman Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, bertumbuh dan bisa kami praktekkan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, pasti luar biasa ya. Nah, siapa nih yang udah siap mau dengerin firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Wah, kakak lihat semua udah pada angkat tangan ya. Berarti udah siap nih dengerin firman Tuhan ya. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama bacain deklarasi ya. Gini, udah inget ya sama-sama ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Nah, kakak juga masih rada lupa ya, sama-sama ya adik-adik ya. Ikuti kakak ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Nah, semuanya sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kakak mau lanjutin nih cerita yang minggu kemarin. Yang minggu lalu, adik-adik masih ingat siapa yang cerita minggu kemarin? Iya, Citata ya. Tentang apa coba adik-adik ingat? Tentang yang ada hubungannya sama ayam adik-adik. Hah? Hubungan sama ayam? Iya, yang ada murid Tuhan Yesus yang dia ditegur sama ayam berkokok. Nah, ada yang masih ingat adik-adik? Sama siapa nama murid Tuhan Yesus? Huruf depannya P. Siapa yo? Ada yang bisa? Nah, betul adik-adik. Namanya Petrus. Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali adik-adik? 3 kali. Wah, pasti Tuhan Yesus sedih ya. Orang yang dia percayai akhirnya menyangkal dia sendiri. Nah, hari ini kakak mau lanjutin nih ceritanya. Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Nah, nanti adik-adik bisa baca ya di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, kakak langsung cerita aja. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Yesus dan Yesus ditangkap. Lalu Tuhan Yesus dicambuk adik-adik. Siapa adik-adik sini yang pernah dicambuk? Wih, serem ya. Pasti sakit ya adik-adik ya. Mungkin pernah dicambuk, mungkin sama lidi. Ada yang pernah? Wah, sakit. Nah, Tuhan Yesus bukan dicambuk pakai lidi, tapi dicambuk ada satu tali, lalu di ujungnya tuh ada kayak bandul gitu adik-adik dari besi. Pak. Wah, cambuknya tuh sampai nancep ke dagingnya Tuhan Yesus. Sampai dagingnya terkoyak. Wah, setelah Tuhan Yesus dicambuk diapain lagi? Gak cukup sampai dicambuk. Tuhan Yesus juga diolok-olok adik-adik. Diejek. Wah, diejeknya gimana? Mana tuh katanya Tuhan, katanya Raja. Tuhan jelek, Raja lemah. Begitu adik-adik. Wah, kira-kira sedih gak adik-adik kalau diejek gitu? Sedih ya. Itu semuanya. Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus diolok-olok. Mana katanya Raja orang Yahudi? Kalau engkau Raja, suruh malaikatmu turun, suruh kasih bantuan. Tapi Tuhan Yesus ngebalas gak adik-adik? Tuhan Yesus gak balas. Gak cuman diejek. Tuhan Yesus diapain lagi? Tuhan Yesus diludahin. Ada di sini adik-adik yang pernah diludahin. Ih, jorok ya. Ada yang pernah diludahin gak? Pasti kalau kalian adik-adik misalnya lagi ngumpul sama teman-temannya, terus tiba-tiba temannya adik-adik ada yang ngeludah ke adik-adik gitu. Ih, kira-kira apa? Pasti bau ya. Marah gak? Kesel ya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah sakit, udah dicambuk, udah diapa lagi? Udah diejek-ejek, dibilang raja bohongan, wah raja yang lemah.
kamu pembohong, kamu bukan Tuhan, bukan Raja. Terus Tuhan Yesus diludahin. Kita nggak tahu ya, siapa tahu tentara itu ada yang habis makan jengkol kan, bau banget ya, aduh, Tuhan Yesus diludahin. Kalau kakak jadi Tuhan Yesus pasti kakak marah nih, bener, pasti udah dibalas. Tapi Tuhan Yesus nggak balas. Terus apalagi setelah itu Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri. Wah, kalau dipakai mahkota raja enak ya. Wah, indah. Ya kayak putri atau kayak pangeran indah. Tapi ini mahkota duri. Kakak mau tanya, adik-adik di sini siapa yang pernah ketusuk jarum? Atau ketusuk peniti? Atau lagi main di taman atau di kebun, ada pohon yang ada durinya terus ketusuk. Sakit nggak adik-adik? Sakit ya. Aduh. Besok mama, papa sakit ya kan. Ketusuk ini sampai besoknya bilang gak mau sekolah. Ya paling cuma ketusuk doang. Gak mau sekolah, sakit. Aduh gitu ya. Gak mau mandi. Padahal emang malas mandi ya kan. Tapi bilang takut. Gitu. Nah tapi Tuhan Yesus bukan cuma duri. Bukan cuma jarum. Dipakaikan mahkota duri adik-adik. Di kepala. Wah, sampai keluar darah semua. Wah, kenapa sih Tuhan Yesus mau lakukan semua itu? Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Sama-sama bilang, karena Tuhan Yesus sayang sama saya. Sekali lagi ya, ulangi. Karena Tuhan Yesus sayang sama saya. Wah, ingat tadi adik-adik ya, Tuhan Yesus mau dicambuk, mau diejek, diolok-olok, mau diludahin, dan mau dipakaikan mahkota duri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kakak, sama adik-adik semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Nah, sebelum kakak lanjutin share-nya, ceritanya, kita mau sama-sama main games ya. Siapa yang siap main games? Angkat tangan. Wih, semua siap ya. Nah, kakak mau undang nih satu kakak. Panggil buat Kak Nelson. Nah, adik-adik, sekarang udah ada Kak Nelson nih. Udah ditutup ya matanya ya. Jadi Kak Nelson gak bisa tahu nih di depan kakak ada benda apa aja. Nah, nanti mami-mami yang di rumah siapin juga ya benda-bendanya ya. Tapi anak-anaknya nggak boleh tahu. Jadi nanti permainannya kayak gimana Kak? Permainannya nanti benda-benda ini. Nah ini itu akan disentuhkan ke kakinya Kak Nelson. Kaki kanan atau kaki kiri. Nanti tugasnya Kak Nelson adalah nebak ini benda apa ya. Nah kita coba ya adik-adik ya. Coba Kak Nelson tebak dulu ya. Ini benda apa ya? Coba. Nah, kira-kira. Nah, benda apa itu? Apa ya? Rambutan. Rambutan. Nah, nanti kita lihat bener apa enggak ya. Sekarang yang kedua, ini sekarang ke kaki kiri ya. Nah, apa itu? Batu. Batu. Wah, bener nggak kali? Jangan kasih tahu ya. Sekarang ini nih. Nah, ini kayaknya gampang kalau sini ya. Kita coba ya. Apa ya? Es batu. Iya, benar. Nah, jadi nanti gitu ya adik-adik ya. Nanti adik-adik coba tebak mami-maminya sentuhinnya benda apa. Nanti di kaki kiri atau di kaki kanan. Oke, siap ya? Yuk, boleh adik-adik boleh coba gamesnya. Nah, adik-adik udah main gamesnya. Nah, gimana tadi?
waktu adik-adik dikasih apa tadi, misalnya es batu ya di kaki kanan. Nah, kakak mau tanya, waktu disentuh ke kaki kanan, kaki kiri adik-adik kerasa nggak? Kerasa dingin nggak? Enggak ya, yang kerasa cuman apa? Di kaki kanan. Atau waktu bulu-bulu tadi disentuh ke kaki kiri, kaki kanan ikut geli nggak? Enggak ya, cuman di kaki kiri aja. Karena memang walaupun ini sama-sama kaki tapi tidak bisa saling merasakan. Nah, hari ini kakak mau bagikan satu hal tentang Tuhan Yesus. Tadi ingat kakak di awal cerita apa, Tuhan Yesus sampai dia apa? Dia dipukul, dia diejek, dia diludahin, bahkan sampai dipasang mahkota duri. Nah, kakak mau secara khusus cerita tentang waktu Yesus diolok-olok. Siapa adik-adik di sini yang pernah diolok-olok? Ada? Apa sih Kak diolok-olok itu? Diolok-olok itu artinya diejek, atau mungkin kalau sekarang dibully. Ada yang pernah? Wah, pasti rasanya gimana? Sedih ya? Atau adik-adik yang suka ngolok-ngolok? Enggak ya, jangan ya, jangan gitu ya. Tapi mungkin adik-adik pernah ngalamin, wah diejek apa mungkin? Mungkin diejek, oh kamu dasar gendut, oh kamu dasar kurus, atau oh kamu, kalau kakak dulu, pengalaman kakak, dulu kakak sekolah waktu SD itu pernah sekolah siang. Jadi ada masuk pagi, ada masuk siang. Kalau masuk siang itu pulangnya udah jam 5 atau setengah 6 sore. Nah, kalau lagi mendung nih adik-adik ya, mendung kira-kira jam 3 itu udah mulai gelap. Ya kan, di luar udah mendung, mulai gelap. Nah, terus lampu dalam kelas harus dinyalain. Terus tiba-tiba teman-teman kakak situ langsung teriak, "Bu, cepet nyalain lampu, jatinya hilang." Kenapa? Karena kakak hitam. Jadi bilang nanti kalau udah gelap, gak ada sinar matahari, saya tuh hilang. Saking apa? Saking hitamnya. Wah, dia bilang, oh kamu dasar si hitam. Wah, kalau gak ada yang bilang juga, oh kamu jati mah bukan hitam, tapi putih tua. Wah, bener sih. Tapi itu sakit hati juga adik-adiknya. Dibilang, oh broken white. Bener-bener broken itu adik-adik ya. Hancurnya tuh udah brokennya, udah bener-bener broken tuh dibilang broken white itu. Nah, kakak diejek gitu. Sakit hati enggak? Ada sih sakit hati, marah. Mungkin adik-adik juga di sini pernah ngalamin gitu. Atau mungkin yang diejek, maaf misalnya diajak, wah kamu mah udah gak ada papanya, kamu mah gak ada mamahnya. Atau mungkin, papa mama kamu cerai. Adik-adik diejek. Apa perasaannya adik-adik? Malu mungkin ya, sedih, marah. Terus adik-adik cerita mungkin ke teman, cerita ke orang. Nah tapi lihat, kayak kaki tadi adik-adik, kaki kanan gak bisa merasakan apa yang dirasakan sama kaki kiri. Mungkin adik-adik udah cerita ke teman, tapi mungkin teman cuman, oh. Teman-teman adik-adik gak bisa benar-benar merasakan apa yang adik-adik rasakan. Waktu adik-adik sedih, mungkin teman-teman adik-adik cuma bilang, oke, semangat ya. Terus pergi, cuman gitu aja. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu ada satu hal yang luar biasa banget. Yuk sama-sama adik-adik kita buka dari Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Udah dapat? Kakak bacain buat adik-adik semua ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Wah, sebenarnya ada imam besar. Siapa sih Kak imam besar? Imam besar itu adalah Tuhan Yesus. Dan di sini bilang Tuhan Yesus itu dapat merasakan kelemahan-kelemahan, dapat merasakan perasaan-perasaan. Artinya apa? Waktu adik-adik diejek, Tuhan Yesus bilang, aku pernah diejek. Aku tahu perasaan adik-adik. Waktu adik-adik ditinggalin sama teman-teman, Tuhan Yesus bilang, aku pernah ditinggalin. Aku tahu perasaan adik-adik.
Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi kalau hari ini adik-adik ngerasa lagi sedih, lagi banyak yang ngolok-ngolok, banyak yang ngejek, banyak yang ngebully, bilang, "Oh, kamu bodoh, kamu mah anak miskin, kamu nggak bisa apa-apa, kamu jelek, kamu hitam, kamu gendut, kamu kurus, kamu hidup lagi." Waduh, sedih banget. Tuhan Yesus dapat merasakan adik-adik. Nah, gimana caranya? Ayo adik-adik, kakak hari ini mau ajak adik-adik semua belajar curhat sama Tuhan Yesus. Wah, bisa gitu? Bisa adik-adik. Adik-adik doa sama Tuhan, terus cerita, "Tuhan, aku diejek. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku kesel. Tuhan, aku teman-teman gak ada yang nemenin aku." Adik-adik bisa cerita. Dan Tuhan Yesus dapat merasakan. Tuhan Yesus pernah diejek. Tuhan Yesus pernah dihianatin. Tuhan Yesus pernah dicambuk. Pernah diludahi. Pernah direndahkan. Tuhan Yesus pernah mengalami semua itu. Dan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus ada buat adik-adik. Jadi ayo adik-adik, hari ini kalau engkau yang ngerasa lagi banyak diolok-olok, banyak diejek, direndahkan, dijauhin teman, jangan sedih. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat adik-adik semua. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita masuk ke pedang roh. Pedang roh hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 15a. Sebelum kita sama-sama mengucapkannya, kita akan menyaksikan dulu presentasi ayat hafalan yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, sekarang kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan atau pedang roh minggu ini. Tadi kakak bilang dari mana adik-adik? Ya, Ibrani 4 ayat 15a. Siap ya? Yuk ikutin kakak ya. Ibrani 4 ayat 15a. Ibrani 4 ayat 15a. Sebab imam besar yang kita punya, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. kelemahan-kelemahan kita. Nah, sekali lagi ya, pelan-pelan lagi ya, karena ini cukup sedikit agak panjang ya. Ibrani 4 ayat 15a. Ibrani 4 ayat 15a. Sebab imam besar yang kita punya Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. kelemahan-kelemahan kita. Nah, sekarang kita bareng-bareng kita ulang 2 kali lagi ya Kak. Siap ya Kak? Yuk, 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 15a. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, satu kali lagi adik-adik ya, agak dipercepat sedikit ya. 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 15a. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
kita ya. Adik-adik hafalkan, kalian sudah hafal boleh share di grup WhatsApp orang tua. Nah, adik-adik ingat bahwa kita punya Tuhan yang bisa turut merasakan. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan dia bisa merasakan apa sih yang adik-adik rasakan. Tadi Kak Jati bilang, teman mungkin gak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan orang terdekat dengan adik-adik sekalipun, kayak papa, mama, belum tentu bisa merasakan apa yang adik-adik rasakan. Tetapi ingat, Tuhan imam besar, itu imam besar Tuhan yang bisa turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Waktu adik-adik sakit, waktu adik-adik sedih, adik-adik dikecewakan, bahkan mungkin mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami diolok-olok. Ingat, Tuhan bisa merasakan. Ya, selamat menghafalkan ayat hafalan. Oke adik-adik, hari ini tadi kita udah sama-sama muji Tuhan, sama-sama main game, sama-sama dengarkan firman. Sekarang kita mau akhiri ibadah ini, kakak undang kita sama-sama berdoa ya. Yuk semuanya adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan dapat merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati mama papa, usaha mereka Tuhan, kesehatan mereka, berkati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat sekolah yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami Tuhan sebagai anak yang berhikmat dan dapat jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik saat ini angkat kedua tanganmu, kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Adik-adik terimalah berkat Tuhan, berkat yang menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Diberkati saat ini sekolahmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik sekarang waktunya kita kreativitas. Sekarang kita mau snack time. Nah kakak punya bahan-bahannya nih. Donat, ada donat nih. Kalau ini kakak donatnya sengaja bikin kayak gini ya. Kalau kalian nggak ada ya donat biasa aja yang bulat. Kalau nggak, opsi lain ya, kalau kalian nggak punya donat, kalian bisa pakai kue mari. Kue marinya nanti pakai koki sama pakai coki-coki. Kalau nggak ada lagi ya bebas sih, bisa kalian kreasiin asal nanti jadi mahkota duri. Nah kita mau bikin mahkota duri ya yang tadi Tuhan Yesus pakai. Yuk sekarang kita mulai coba membuat yuk. Nah kita mulai ya adik-adik membuat kreativitasnya. Sebelumnya jangan lupa cuci tangan dulu ya. Kakak pakai hand sanitizer nih. Nah pertama kita siapin yang bikin yang donat dulu ya. Kalau yang donat gampang banget nih. Cuman kalian siapin di piring, lalu kalian tusuk-tusuk pakai tusuk gigi. Oh ya tadi kakak lupa ya nyebutin tusuk giginya. Nih kalau yang pakai donat pakai tusuk gigi aja ya. Tusuk giginya boleh kalian bagi dua biar nggak terlalu panjang. Tusuk-tusuk kayak gini.
Terus kalian tempel sampai seluruh donatnya penuh ya dengan tusuk giginya. Nah, udah jadi deh ini yang versi donat dan tusuk gigi ya. Sekarang kita buat versi satu lagi yang pakai kue mari. Kalian siapin dulu kue marinya. Lalu kalian kasih coki-coki di pinggir-pinggirnya. Atau kasih selai coklat juga boleh ya. Ya, sekarang kalian ambil cokinya. Ambil bagian hitam-hitamnya juga boleh ya, ambil hitam-hitamnya aja. Kalau tempelnya ada yang tiduran, ada yang berdiri, terus ada nyiram-nyiram. Kayak begini adik-adik ya. Ini yang versi kue tadi. Jadi deh kreativitasnya. Nah, jadi deh nih kreativitas kita. Nah, kalau kalian habis ini bisa dimakan ya kreativitasnya, kecuali yang ini yang donat kalian cabut dulu tusuk giginya, jangan dimakan ya. Nah, kalian harus ingat melalui mahkota duri ini, kalau tadi kita jadi cerita Tuhan Yesus itu bisa merasakan segala kesedihan kita, segala apapun yang kita rasain. Kalau teman kita nggak bisa, tapi Tuhan Yesus bisa. Ingat, kalau kalian sedih, kalau kalian kesel, kalau kalian butuh cerita, jangan lupa curhatnya ke Tuhan Yesus ya.